Sebentar lagi kita akan berbicara tentang sikap pemimpin. Ini beliau yang sudah merasakan Vietnam, beliau sudah merasakan Dubai. Saya baru besok ke Sydney, tapi sebelumnya sudah Hawaii, tapi bentuknya duit, sama Hokkaido, bentuknya juga duit, sama-sama 75 juta. Kenapa 75 juta? Karena Forest Platinum. Kalau Diamond 135 juta. Penting Diamond. Saya pikir ini adalah sudah quorum ya, sudah cukup 60%, kita akan mulai. Siap ya? Siap. Oke, fokus saja, karena apa tadi prinsipnya? Ya, betul. Prinsipnya adalah pertemuan paling penting adalah pertemuannya tidak hadir. Kita sudah hadir nih, jangan sampai pikiran kita dan hati kita tidak hadir. Harus ada di sini. Tuh, pembicaranya sudah siap pakai baju Hawaii. Tapi nanti beliau Bapak dan Ibu diajak ke Hawaii. Sekarang, sebentar lagi kita akan berbicara tentang sikap dan kemudian oleh Pak Amdani. Pak Amdani adalah kakinya Pak Rohman, ya. Salah satu kaki terbesarnya Pak Hozin. Ya. Saya jelaskan, Pak Hozin itu punya kaki ada 4, ya. Ada 5 yang SP. 4-nya platinum, Forest Platinum. Nah, salah satu yang terbesar adalah kakinya Pak Rohman. Di bawah Pak Rohman ada Pak Amdani, ya. Di bawah Pak Amdani ada Bu Zulfa, ya. Bu Zulfa, di bawah Bu Zulfa ada Pak Andi yang barusan jadi platinum, Andi Firmansyah. Di bawah Pak Andi Firmansyah ada Pak Hadi, Forest Platinum. Di bawahnya Pak Hadi ada Pak Romi, ya. Pak Romi itu Forest Ruby. Di bawahnya Pak Romi ada siapa lagi? Ada Pak Victor, ada Pak Eko, ya. Terus ada Pak Dewa, ada Bu Aula, ya. Yang sekarang jadi SPD, ya. Jadi Pak Amdani ini punya kaki besar banget, besar banget. Mau nggak punya kaki seperti ini? Kita belajar tentang sikap dan impian, bagaimana memiliki bisnis yang besar dari yang punya kaki besar seperti Pak Amdani. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Amdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang. Ini jamnya berat nih, pas saya maju ini. Mendingan tadi ya, habis ngomongin duit, habis makan ngomongin duit seger gitu ya. Sekarang habis makan ngomongin yang berat-berat juga ini. Berat juga ini jamnya ini. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat ya? Jadi sebenarnya saya juga bingung nih mau memberikan materi apa ya Bapak Ibu ya. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Ada yang belum kenal saya Bapak Ibu ya? Belum. Kalau belum kenal berarti baca lagi ke PA nya. Minta lagi ke HP-nya. Oke. Perkenalkan, nama saya Amdani ya. Saya masuk MY itu tahun 2017 Juli. Saya daftar dari Juli, tapi baru daftarkan Agustus. Saya daftar termasuk inden bulan. Tapi tidak menyurutkan
Semangat karena waktu itu kan kita masih gaptek semua ya, tahun 2017 itu kita masih daftar titip ke Pak Dr. Sigit. Jadi karena saking banyaknya, jadi saya didaftarkan itu dia sebulan. Jadi saya masuk ke Juli, baru masuk lagi di bulan terdaftar bulan Agustus. Nah, saya mencapai silver producer itu tahun 2019 ya. 2019 hampir 1,5 tahun. Alhamdulillah 1,5 tahun di bulan Oktober, saya masih bulan Oktober. Jadi, kalau untuk cerita-cerita saya mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang baca ya. Jadi kayaknya udah nggak menarik, itu lagi ya, cerita itu lagi katanya. Paling ujung-ujungnya toilet katanya. Jadi memang saya masih menjalankan bisnis ini, masih masih menjadi seorang karyawan ya, employee ya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi seorang SP padahal saya masih seorang employee ya. Di situ saya menjelaskan bahwa salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu. Tetapi kali ini saya tidak ngomongin waktu ya, karena udah banyak nih yang sudah disampaikan oleh para leader yang tadi pagi. Ada Bu Karmila, ada tadi Bu Nurmalican, ada Bu Karmila yang ngomongin duit, duit seger-seger duitnya ya, banyak ya. Mau nggak nih? Mau. Ayo kerja dong. Kira-kira udah pada kumpul semua nih ya. Oke, sekarang saya mau menanyakan bahwa Amway sekarang mempunyai slogan passionmu adalah bisnis. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, punya passion ya di bisnis ini? Karena kuncinya untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu harus punya passion. Kalau nggak punya passion menjalankan bisnis ini, banyaknya putus semangat, ya, banyak yang berhenti di jalan. Bukan berhenti di jalan, nggak gerak kali. Jadi harus benar, harus punya passion dulu. Passion itu apa sih Pak Bu? Passion itu sesuatu yang membuat kita ingin terus bergerak mencapai yang lebih bagus, ya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita terus maju. Ada sesuatu yang membuat kita terus bergerak. Harus ada passionnya. Bapak Ibu punya passionnya nggak? Masih bingung kan? Passion itu apa? Jadi passion itu dibagi ke dari literatur yang saya baca, passion itu dibagi 3 ya. Yang pertama, untuk membuat orang mempunyai passion itu harus punya hobi. Wah, ini kayaknya ada nggak yang hobi jualan ini ya? Kayaknya untuk yang mereka yang punya hobi menjalankan bisnis Amway mungkin 10% ya. Wah, saya senang nih nawarin orang nih. Wah, saya senang nih jualan produknya Amway nih. Ada nggak nih? Itu juga salah satu passion ya, yang membuat terus bergerak karena dia kecintaan atau karena hobinya dia merekrut orang misalnya. Hobinya dia menawarkan produk. Hobinya dia ditolak. Hobinya belanja Pak. Nah, ini passionnya bagus ini. Semangat Bu. Bulan depan SP ya. Jadi harus punya passion dulu. Salah satunya yaitu tadi hobi. Kalau ngomongin hobi, saya nggak hobi Pak. Saya juga sama nggak hobi. Saya paling sebel ditolak orang. Saya paling sebel nawarin orang. Karena saya extrovert ya. Saya tuh nggak banyak jarang berinteraksi sama orang ya. Saya paling sebel, paling nggak suka gitu nawarin produk. Oh, berarti bukan passion saya, bukan di hobi nih. Jadi jangan putus asa dulu. Kalau saya nggak punya hobi Pak, berarti saya nggak punya passion. Jangan berpikir itu dulu. Passion kan ada 3. Yang pertama adalah yang membuat punya passion, satu hobi. Yang kedua adalah impian. Dengan impian Bapak Ibu terus maju. Impian itu apa? Itu tujuan.
Jadi kalau kita mau melangkah gitu ya, mau ke sana saya pelan dulu. Kalau nggak punya tujuan, baru nyampe sana saya mau kemana ya? Balik lagi gitu. Jadi yang kedua, untuk kita bisa punya passion, harus punya impian. Impian saya banyak Pak, bagus. Berarti harus ada sesuatu yang urgent. Ya, pada punya impian ya nih? Ya. Udah ditulis belum? Ya. Dari mana? Buku ya. Udah ditempelin belum di kaca? Ya. Ada gambar-gambarnya nggak? Udah dibilangin belum anak ini gambar apa sih ya? Jadi kalau belum dihina orang, berarti impian Bapak terlalu kecil. Ya mungkin Bapak pengen punya mobil gede gitu, mobil Ferrari, tapi gambarnya kecil segini taruh di laci. Berarti Bapak belum punya impian yang membuat Bapak Ibu semangat. Impian itu passion Bapak Ibu. Ya. Tulis impiannya. Dari banyaknya impian, Bapak cari strong way-nya. Maaf, strong way itu tidak cuma impian ya, banyak ya. Nanti dulu. Jadi tulis dulu impiannya yang mana, nanti tinggal ketemu mana impian yang paling berharga. Nanti kita akan ngomong tentang impian, tapi masih kulitnya dulu, dasarnya dulu ya. Jadi apakah saya harus punya impian yang besar, yang nilainya gede? Tidak juga. Tidak juga impian itu harus gede, harus besar, tidak juga sih Pak. Intinya impian Bapak Ibu itu punya nilai yang sangat besar, yang kalau dicapai itu kayaknya wow. Nggak harus besar-besar juga, ya. Tetapi sepunya nilai yang membuat Bapak Ibu terus maju, punya sesuatu yang bikin wah gitu. Itu loh impian saya. Contohnya nih, yang saya maksud contohnya, tahu Pak Rohmat? Ya, itu update saya langsung. Pak Rohmat impiannya apa? Pengen beli beras. Beli beras kan? Apakah itu besar? Apa namanya secara value, secara nilai, secara duit? Buat Pak Rohmat iya. Ya, buat Pak Rohmat ya sangat besar. Ya. Tapi buat kalau yang sudah biasa, dia sudah makan beras, ya memang itu sesuatu yang kecil. Tapi buat Pak Rohmat itu besar. Nah, cari Bapak Ibu apa yang membuat Bapak Ibu paling berharga yang ingin Bapak Ibu capai. Ya. Apalagi misalnya sekarang kan banyak nih misalnya apa namanya kalau saya muda itu apa namanya sekarang itu lagi apa namanya booming generasi geprek ya. Pernah dengar ya? Sandwich generasi geprek. Jadi generasi geprek itu sekarang ada istilahnya bahwa kehidupan sekarang yang misalnya saya kerja tapi masih terkurang gitu ya. Karena apa? Harus satu menanggung biaya orang tua, yang kedua harus membiayai anak dari bawah digeprek, dari atas geprek, dari samping kiri kanan inflasi menggeprek, harga naik turun, naik terus. Tetapi penghasilannya enggak nggak mencukupi, nggak naik. Sampai kalau zaman saya itu namanya karyawan BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kalau dulu istilah itu terlalu sangat populer, sekarang sudah nggak ada kali ya. Jadi misalnya saya pengen keluar dari generasi geprek dan saya harus bisa solusinya adalah meningkatkan finansial saya, itu sesuatu yang besar. Atau untuk Bapak Ibu yang mendekat sebentar lagi menghadapi masa pensiun, ya. Apakah Bapak Ibu akan setelah pensiun itu masih bekerja? Itu namanya bukan pensiun. Itu namanya kerja terus sampai Mati. saya ngomong ya. Karena omongan adalah jadi ya kalau kita mau merencanakan pensiun misalnya, saya sudah 50 misalnya ya, 5 tahun lagi saya harus pensiun, berarti saya 5 tahun lagi harus punya sesuatu backup income yang bisa membuat saya berhenti kerja dan bisa menikmati hidup. Itu namanya pensiun. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju.
Jadi yang pertama saya ulangi lagi bahwa passion untuk menjalankan bisnis AW harus punya passion. Passion itu apa? Satu, hobi. Apa punya hobinya menjalankan bisnis ini. Kalau udah hobi udah luar biasa nih. Kayak bukan bilang itu hobinya jualan udah luar biasa itu. Jadi kalau bukan bilang nggak jualan nggak ini apa namanya nggak tenang kan karena udah hobinya. Bisa saja bapak itu punya hobi jualan misalnya, bisa saja punya hobi untuk merekrut orang. Itu suatu passion, sesuatu yang membuat bapak itu terus maju, sesuatu yang membuat bapak itu enjoy menjalankan bisnis ini. Ya, yang kedua impian. Apa sih impian bapak itu? Impian nggak harus besar, tetapi impian itu bisa membuat bapak ibu terus melangkah, terus bergerak, terus maju karena punya tujuan yang dituju. Tujuannya apa? Ya impian tadi. Jadi bapak ibu harus punya tujuan. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah agar supaya bapak ibu punya passion apa? Selain hobi, selain impian apa yang buat bapak ibu terus maju? Ketakutan. Kepepet. Bisa. Yang ketiga itu nightmare atau apa namanya? Ketakutan atau mimpi buruk yang tidak ingin terjadi di suatu saat nanti. Waktu itu kepada ngantuk ini berat pak, katanya ini ya harus mikir pak. Karena ngomongin duit, bukan bila ngomongin duit lagi dong bonus. Kalau duit bonus 50 juta, 90 juta langsung seger pak, juga deh. Iya. Jadi balik dulu pak, ini dulu. Jadi apa namanya, bapak kalau selain hobi, impian, ada juga mimpi buruk. Jadi seperti tadi, yang misalnya saya punya anak, jangan sampai anak saya detik ya. Itu sesuatu yang tidak ingin ketakutan ya. Atau bagaimana 5 tahun lagi saya ini pensiun. Lah setelah pensiun saya mau ngapain ini? Iya. Begitu. Jadi ada sesuatu yang bapak ibu terus maju. Bisa hobi, bisa impian, bisa ketakutan atau mimpi buruk. Ya. Atau bisa juga misalnya bapak ibu, maaf ya, bilang ada yang beli utang nih, kalau misalnya 2 bulan lagi kan bayar utang nih, mobil anak saya tarik ini. Bisa kan begitu? Ya. Harus ada yang membuat bapak ibu harus terus maju, yang mendorong. Karena apa? Bisnis ini tanpa modal. Modalnya cuma 100.000. 100.000 doang. Gak ada, gak 100 juta. Ya. Kalau bapak ibu punya 100 juta, punya ketakutan, sehingga bapak ibu terus maju, terus menjalankan bisnisnya. Di sini beda. Yang membuat bapak ibu apa? Yang ketakutannya setelah bapak ibu nanti, atau impian bapak ibu, atau hobi. Jadi ingat ya, passionmu adalah sudah punya passion belum nih? Apa ya udah nih. Cari dulu strong way-nya. Strong way, ini Pak, ini contoh-contoh strong way-nya. Bisa ketakutan, bisa impian ya. Yang sesuatu yang membuat bapak ibu itu wow banget kalau bisa. Pak Romat impiannya cuma pengen makan nasi, tapi itu wow banget gitu. Ya, misalnya apa lagi saya lupa tadi. Oke, ini kita ngomong ini udah sering diomongin sama para leader nih. Bosan kali kalau jelasinnya, gegerinnya gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ini
pondasi itu nggak kelihatan tapi menguat. Nah, coba Anton yang ngomong, bukan saya loh. Saya nontek loh dari ngomong Pak Anton kemarin untuk saya dengerin. Pondasi itu nggak kelihatan tapi jadi kalau nggak ada pondasinya ya bangunan segede apapun nggak ada ininya ya. Jadi pondasi di bisnis ini ya itu Bapak Ibu harus punya passion, punya impian, punya hobi, punya ketakutan. Serah pilih yang mana yang membuat Bapak paling besar. Ya. Atau kata Pak Anton, ujilah keyakinanmu, jangan sampai keyakinanmu apa? Pak Anton yang biasa saya. Ujilah keyakinanmu atau keyakinan yang akan mengujimu. Ya. Jadi jangan sampai alam yang akan menguji keyakinan kita. Gak enak kalau itu sama alam gitu kan. Mana mau beli es krim gak punya duit, nangis. Token Pak. Hah? Iya. Karena dapat pilihan. Anak mau beli es krim, duit 30.000, listrik mau habis. Pilih mana Pak? Pilih nangis Pak. Itu dulu. Ya walaupun saya nggak nangis juga dramatur tetap nangis Pak. Karena ada sesuatu jangan sampai dah kayak gitu lagi. Ya, itu kejadian misalnya Pak dulu begitu. Pernah ngalamin begitu. Yang membuat pikiran saya harus bangun. Gak bisa nih kayak gitu terus gak bisa. Akhirnya apa? Saya punya pesan harus punya sesuatu harus berubah. Ya. Karena kalau alam yang menguji Bapak Ibu tuh gak enak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya keinginan, Bapak Ibu harus bisa sukses. Daripada nanti berfilsafat, ya uang mah bukan nggak segalanya Pak Bu katanya. Yang penting bahagia. Sebalik, justru kalau banyak uang tambah bahagia. Amin. Saya bener Bu ngalami sendiri. Gak punya uang sama keluarga ribut mulu Pak. Ya ini mah cerita ya. Sama sekarang boleh cerita Pak Alda itu yang udah freedom. Tapi alhamdulillah Allah Maha baik masalahnya menemukan jalannya dengan banyak uang hidup jadi indah. Ya, pengen nggak gitu? Pengen. Ya, harus diperjuangkan. Kata bukan bila harus. Jangan dapat kerja katanya. Oke, balik lagi. Kenapa saya ngomongin impian? Impian itu sesuatu yang membuat kita maju atau mundur. Impian itu butterfly effect. Butterfly effect ya, fondasi yang menguatkan, tidak kelihatan tapi menguatkan. Fondasi effect, fondasi butterfly effect. Kecil, tapi efeknya besar. Hanya pengen punya makan nasi, tetapi dia bisa freedom. Itu kecil tapi membuat hasil yang luar biasa. Itu butterfly effect Bapak Ibu ya. Ini masih semangat ya nih? Mana suaranya? Oke, saya kasih pantun dulu ya. Pasti apa nih? Beli donat di Kalimantan. Tetap semangat untuk masa depan. Tadi biar bangun ini. Kasihan ini katanya. Bingung saya mau tidur Bu, Bapak. Bapak ngomong mulu katanya. Kenapa? Apa ya? Mau tugas saya ngomong ini. Ini kalau dari ini pada tidur banget nih. Ini bahasanya saya bahasa kadang-kadang campur Cikarangan Bu ya. Ya, maklum 3 orang Cikarang. Ini yang paling jauh mana sih? Batak. Oh Cikarang. Ah iya iya. Ya aja Pak. Iya. Ini kita kebetulan alhamdulillah tinggal di planet Bekasi. Wah, apa senang banget udah ada planet Bekasi. Kata siapa? Oke, balik lagi ya. Oke, semangat ya. Jadi impian itu
sesuatu yang sangat penting, pondasi yang nggak kelihatan tapi menguatkan. Jadi untuk membangun sebuah gedung yang kokoh, kita harus menyiapkan pondasi yang kokoh pula. Karena sebagus apapun bangunan yang kita bangun akan runtuh jika pondasinya goyah. Setuju nggak? Setuju. Jadi Bapak Ibu kalau berhenti di tengah jalan, mutaben itu berarti belum punya pondasinya apa ya? Impian. Benar nggak impian? Ketakutan boleh ya. Saya mau pensiun 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Saya mau ngapain? Apakah nanti akan selamanya kerja? Kan nggak mau Bapak Ibu gitu ya. Itu. Atau misalnya anak saya 5 nih, misalnya nih. Kalau saya sih anak saya 2 Pak. Misalnya anak saya 5 nih, masih kecil. Nih 6 tahun lagi, 10 tahun lagi nih, dia butuh biaya kuliah nih, kuliah sekolah nih. Karena apa? Maaf ya, biaya sekolah itu inflasi yang paling tinggi. Kita tidak bisa prediksi kenaikannya berapa. Paling tinggi inflasinya. Jadi kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, ya nanti diuji sama alam. Siap-siap. Oh jangan Pak, saya nyariin Pak. Nauzubillah ya. Jadi impian dan sikap adalah fondasi yang wajib kita miliki untuk membangun jaringan bisnis yang kokoh. Karena sebagus apapun skill yang kita miliki, tidak ada gunanya jika tidak memiliki impian yang kuat dan yang sikap yang positif. Jadi ada yang mengatakan bahwa impian dan sikap adalah 90% untuk bisa berhasil di bisnis awal. Yang 10% teknik. Teknik apa Pak? Gak bisa main WA, tinggal buka WA. Gak bisa japrit, gak japrit. Saya nggak bisa bayar, tinggal jawab iya atau enggak, itu kan teknikal kan ya. Tetapi kalau udah jawab Pak ditolak, baper. Mana itu? Itu kan sikap kan? Wah Pak, ini diomongin orang gitu. Terus gimana? Teknik apa impian nanti ya? Tergantung Bapak Ibu mau maju apa mundur. Kalau mundur berarti nggak punya impian, nggak punya passionnya. Kalau teknikal itu ya tinggal nanya ke Pak Kosin 10 hari udah jadi. Yang PPA maksudnya ya. Jadi teknik misalnya saya nggak bisa ngomong ya tinggal maju ngomong gitu kan ya. Itu teknik sudah gampang ya. Karena saya orangnya kan nggak kalau WA atau kalau jawab orang itu saya nggak terlalu banyak mikir gitu ya. Apa yang ingin saya jawab kalau tidak cuma ya saya ya doang, tidak ya tidak doang gitu. Karena intinya apa? Karena supaya saya intinya kita dijawab kan ya. Nah kalau udah bingung ada orang Pak ini kalau ada ya, orang menanyakan begini jawabannya gimana ya Bapak maunya jawab gitu ya udah tinggal jawab. Kau bingung gitu, iya. Lepaskan dulu kebingungannya. Ada Panton untuk bisa mencapai kondisi harus lepas dari kebingungan. Kalau Bapak Ibu bingung terus, itu sama aja masuk ke putaran dam atau putaran setan itu ya, muter aja, belajar sini, belajar sini, nggak action. Mendingan action belajar satu, di action terus daripada belajar banyak nggak. Ya, ada yang lainnya ya. Jadi kalau kata Gusti atau Gedi, mendingan punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali daripada punya 1000 jurus tapi nggak pernah dilatih. Kembali ya salah ya. Aja berpikir gitu. Jadi mendingan punya 1 teknik tetapi Bapak Ibu lakukan berkali-kali secara konsisten daripada belajar sana, belajar sini, belajar sana dari sini, punya 1000 cara tapi nggak pernah dijalankan, bikin Bapak Ibu bingung saja. Jadi saran saya lepaskan dulu kebingungannya. Apa yang diajarkan Abed ya lakukan saja. Karena dari dulu saya begitu. Pak Romat dulu jawabannya aja saya terus lakukan sampai sekarang. Gak usah bingung, tinggal namanya menduplikasi. Ya. Lakukan dulu 1 cara sampai Bapak Ibu sukses, sampai berhasil, sampai Bapak menjadi misalnya menjadi founder platinum, baru boleh belajar teknik yang lain supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kalau udah bingung biasanya orang mandek, nggak gerak, nggak jalan. Kayak Bapak Ibu mau jalan kemana, tengah jalan bingung, mau kemana saya? Oke. Jadi
Temukan impian terbesar Bapak Ibu yang menjadi alasan terkuat Bapak Ibu untuk sukses bersama Amway. Temukan passionnya. Udah ketemu belum? Ya. Banyak jawab dikit berarti nih ya. Oke, lanjut Pak. Apa itu impian atau dream ya? Dream itu impian adalah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, baik berupa materi maupun non materi, sehingga Bapak Ibu bersedia untuk bekerja keras dalam mewujudkannya. Impian bukan sekedar keinginan, tapi hasrat Bapak Ibu, hasrat yang membara, burning desire. Jadi bukan cuma pengen punya duit 100 juta, pengen punya bonus 50 juta, pengen banyak, tapi bukan sesuatu yang membuat gitu. Kalau Pak Rahmat tanya waktu itu pengen punya duit 50 juta, enggak. Pengen apa? Pengen makan nasi. Tetapi makan nasi belum bikin. Ya, bikin sesuatu yang membuat berdikser, sesuatu yang membuat Bapak Ibu terus begitu tolak, oh iya saya pengen itu, nggak peduli kamu nolak saya, gitu. Ada bumper, impian itu seperti bumper seperti Pak Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya passion, itu kayak punya apa namanya bumper ya. Jadi kalau ditolak itu nggak sakit gitu. Cuman kalau itu doang, saya punya impian punya Ferrari misalnya ya. Saya pengen punya impian biar sekolah anak saya nanti yang suatu saat besar bisa sekolah di perguruan yang lebih perguruan tinggi yang bagus, yang punya kualitas yang bagus misalnya. Atau suatu saat saya pengen mau pensiun, suatu setelah pensiun ya sudah saya berbahagia dengan anak cucu ya. Itu harus ada. Jadi cari dulu deh strong way-nya, burning desire-nya. Caranya gimana Pak? Salah satunya adalah tulis dulu 100 impian atau 100 ketakutan ya. Nanti pilih 20 yang menurut Bapak Ibu prioritas, yang paling penting apa. Jadi kalau yang belum punya impian ya, kalau yang belum punya ini punya ini caranya gitu. Menemukan impian saya gimana Pak? Tulis dulu ya, 100, nanti diseleksi 20 yang paling penting, seleksi lagi 10, seleksi lagi 5 yang paling prioritas, nanti ketemu 1 burning desire-nya ya, strong way-nya. Jadi kalau belum ketemu burning desire-nya, strong way-nya, belum ketemu passion-nya, Bapak Ibu masih bingung, jalanin bisnis masih setengah-setengah, nggak konsisten, ya. Lanjut. Mengapa Bapak Ibu perlu impian? Nah, jadi kalau di di tempat kerja Bapak Ibu misalnya kayak saya kerja itu kan ada bosnya ya. Saya itu takut sama bos. Tapi kalau di bisnis ini impian bosnya siapa? Ya impian Bapak Ibu. Lapor dong. Saya impian. Saya ditolak orang. Kata ibu, biarin aja dia, nyari lagi yang lain. Jadi jangan begitu ditolak curhat ke apelnya. Pak Anton, saya ditolak orang. Lah apa? Tinggal nyari lagi. Jadi berpikir simpel lah, Bapak Ibu, jangan dibikin rumit. Kalau dibikin rumit, Bapak Ibu malah tambah puyeng. Jadi baru satu orang nolak sudah komplain kaptennya. Akhirnya apa? Kalau komplain menjawab gampang, apa lu?
Bener, coba tanya apanya, Pak Anton, saya tolong orang, ya sudah Bapak Ibu gini. Yang mesti itu kita yang bisa membumper diri kita sendiri, membumper maksudnya ya. Jadi membumper apa? Membentengi sikap kita, membentengi apa namanya diri kita terhadap hal yang tidak kita inginkan. Ya diri kita, karena omongan orang atau motivasi upline paling lama lama ya paling seminggu. Kalau tidak ada motivasi dari dalam kita, yang harus berubah itu siapa? Ya kitanya, Bapak Ibu. Ya, setuju nggak? Jadi ini ada istilah kalau batuk, kalau bahasa Jawa ya, kalau batuk bisa ditambani, kalau watak yang ngobatin siapa? Setuju ya? Jadi kalau Bapak Ibu wataknya ini minta ditambahin, minta yang ngobatin apel ya nggak ketemu. Bapak Ibu yang harus berubah. Pak apel saya itu baper loh, ditolak orang ini sakit hati. Bapak ya udah kamu jangan sakit hati. Yang bisa mengobati kita itu ya kita sendiri Pak Bu ya. Ingat ya. Jadi jangan baper, jangan sakit hati, karena bisnis ini milik kita sendiri. Nanti akan saya sebutkan nanti ya ceritanya. Mengapa Bapak Ibu berimpian? Mengapa dia seperti usaha ini? Satu, ini usaha milik kita sendiri. Tidak ada yang mengatur Bapak Ibu dalam menjalankan usaha ini. Sponsor atau upline, Anda bukan atasan Anda, sehingga Bapak Ibu sendiri yang memutuskan seberapa besar bisnis yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu merupakan sesuatu yang membuat Bapak Ibu berjuang untuk berhasil di bisnis Anda ini, dan itu adalah impian Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Berat ya? Ini kata Pak Anton nggak usah dibacain Pak, tinggal kirim ke grup WA beres katanya. Masalahnya itu begini Pak. Saya perhatikan kalau saya kirim PDF atau turun materi yang panjang, nggak dibaca. Yang dibaca judulnya doang. Saya itu loh, saya. Makanya saya nggak pernah kirim PDF, nggak dia baca. Saya kalau sudah dapat PDF dari Pak Anton, judulnya apa? Besok aja lah. Tapi mintanya masa loh. Pak Anton, kirimin dong PDF-nya. Kirimnya, besok aja baca. Habis sekarang nggak dibaca-baca. Saya loh Bu, kalau dikirimin update PDF-nya begitu, minta maksa ke update tapi nggak dibaca. Saya loh. Kalau ibu-ibu yang di sini enggak loh Pak Anton, kirim dia baca apa semua makanya. Ini berapa? Cepat tuh ya? Oh, kira udahan, kata Pak Anton udah katanya. Maghrib. Teruskan aja dan sini dan teruskan dan sini dan berat dan jangan pada ngantuk bingung. Yang pertama apa Bapak Ibu perlu impian yang ngatur yang adalah ini milik Bapak usaha milik Bapak Ibu sendiri. Kita usaha bukan buat orang lain Pak Bu. Kita bekerja di Amway untuk kita sendiri, bukan buat bos kita. Kita bekerja keras di perusahaan itu memperkaya bos kita, betul nggak? Tadi udah dijelasin sama bukan bila hitungannya. Tapi di sini kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jangan sampai dan kita meninggalkan bisnis ini. Jangan sampai impian kita diculik orang. Setuju nggak? Oke, semangat ya. Biar pada nggak ngantuk. Berhenti kerja ya. Kerja aja Pak. Sama istri saya tahu dulu. Harus banget saya, apa namanya? Saya bekerja kerja ya. Hah? Mau lihat apa bahagianya? Yang istrinya pertamanya paling kenceng ngomongnya. Lanjut dulu ya. Jangan penasaran itu bikin Bapak Ibu semangat loh. Kayak saya penasaran orangnya. Saya penasaran pengen mencapai
Penasaran? Ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, modal usaha ini kecil, Bu, dan tidak ada resikonya. 100.000. Resikonya apaan? Bisnis apaan 100.000? Mana ada bisnis 100.000 dapat 500 juta sebulan? Kan begitu ya. Tapi ini fakta, Bapak Ibu. 100.000 50 juta, 40 100 juta sekarang ya. Lebih katanya. Juga fitnah aja ngomong lebih. Jadi ini fakta. Jadi kalau modalnya kecil, orang nyepelein, menganggap remeh, menganggap bahwa bisnis ini tidak ada potensi yang perlu diperjuangkan. Tetapi kalau tahu, wah baru mikirin bonusnya aja nggak bisa tidur. Untung saya nggak pernah mikirin bonus. Iya, tidur terus saya. Modal usaha ini kecil dan tidak ada risikonya. Banyak orang yang salah persepsi terhadap sebuah bisnis. Mereka memandang bahwa bisnis besar haruslah bermodalkan besar. Bukan sono, Bu ya. Kowe mau usaha nggak? Nggak ada modal. Bener nggak? Apa dia jawab begitu ya? Kalau Bapak Ibu kan usaha nggak perlu modal, mimpi lu katanya. Coba deh katanya Bapak Ibu ke temen, kowe usaha yuk, nggak punya modal, kan nggak perlu modal usaha. Udah apaan? Udah dengkul. Tapi belum tahu dia kalau modal dengkul aja hasilnya bisa 100 juta. Kasih tahu dong makanya. Kalau ada temen yang itu, ini mau kasih tahu nggak? Ada bisnisnya, penghasilannya di atas 15 juta sebulan, modalnya 100.000. Kalau orang di luar bisa berpikir bahwa persepsinya masih negatif. Modal yang kecil di usaha ini membuat orang memandang remeh potensi usaha ini, sehingga effort usaha, saya ngomong effort belibet gitu ya. Patut nggak saya effort itu apa? Sehingga usaha ikhtiar yang dikeluarkan terlalu kecil dan mudah menyerah. Ini karena menganggap bahwa usaha 100.000 itu terlalu kecil, jadi menganggap bahwa makanya butuh impiannya besarin, modalnya kecilin. Jangan modalnya gedein, impiannya kecil, banyak utang kan. Coba Bapak Ibu yang punya usaha, misalnya maaf ya, saya buka toko misalnya 100 juta, tanya impiannya apa? Ya ada tujuan, ya wajar, akan berdiri. Ya, karena nggak ada tujuan yang dituju saat pertama kali membangun usaha. Tapi di sini diajarkan, walaupun modal yang kecil, Bapak Ibu harus punya impian yang punya nilainya yang sangat besar, punya value yang sangat besar. Ya, Bapak Ibu perlu memiliki impian yang kuat untuk memahami potensi yang dimiliki oleh usaha. Apa sih potensinya? Apa nggak cukup atau nggak pengen punya penghasilan 15 juta sebulan, Pak Bu? Pengen apa pengen? Pengen apa enggak? Kok pengen nggak pada nggak usah aja tulis paruh-paruh sih? Ayo dong. Kalau pengen, buktikan 3 bulan ke depan semua yang ada di sini SP. Amin. Itu buktikan. Saya pengen Pak punya 15 juta sebulan, saya akan buktikan. Ya. Setuju nggak? Setuju. Kalau itu 15 juta, kalau 100 juta kayak komandan, mau nggak? Mau. Harus mau. Ya, tapi bukan cuma mau. Ya. Mau nggak mau, terus. Lanjut Pak, maaf Pak, lanjut dulu. Yang itu yang ngantuk. Apa ya? Jadi repotin Pak. Impian membuat seseorang keluar dari zona kenyamanan, comfort zone. Jadi kalau saya berprinsip bukan kita keluar Pak, bukan kita keluar dari zona nyaman. Siapa sih yang mau pindah dari zona nyaman ke tidak nyaman? Nggak ada. Tapi kalau saya berprinsip pindah dari zona nyaman ke tempat yang lebih nyaman.
bisnisnya. Saya tidak keluar dari zona nyaman, tapi saya pindah dari zona nyaman ke tempat yang lebih nyaman. Jadi orang kalau selalu berpikir bahwa saya harus keluar dari zona nyaman, berpikirnya negatif, berpikirnya yang enggak. Oh, nanti begini, nanti begitu. Tapi ubah perseptifnya bahwa saya harus pindah dari zona nyaman ke tempat yang lebih nyaman. Setuju ya? Masuk Pak Eko nggak ada. Ada yang namanya Pak Eko, ya maaf. Hambatan terbesar seseorang untuk meraih potensi terbaiknya adalah zona kenyamanan. Kita melakukan aktivitas rutin setiap hari tanpa menyadari bahwa kita belum melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ini bukan karena kita belum ini, karena belum sadar. Kita tiap hari kerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, sehingga lupa memikirkan besok seperti apa. Ya, apalagi nanti inflasi makin tinggi, BBM naik, Pertalite naik, ayo lu gimana lu? BBM naik, terus apa lagi? Suku bunga naik, ya. Biaya sekolah naik, kata Pak Ojek, biarin aja, yang penting bersih naik. Oke kan? Ya, oke, gitu berpikir dia, biarin aja Pertalite naik, biarin aja. Apa tuh namanya? Suku bunga naik, yang penting bonus saya naik. Berarti kalau mau naikin bonus harus banyakin usahanya. Setuju? Setuju. SP kapan? Januari ya? Amin. Itulah aku ya. Amin. Apa mana saya lupa ya? Pimpinan yang kuat akan membuat kita berusaha pindah dari zona nyaman. Saya nyebutnya pindah, bukan keluar ya. Jadi supaya pikiran kita tuh nyaman gitu. Kalau orang bilang saya keluar dari zona nyaman, orang berpikir langsung, oh betul lebih enak daripada yang lalu. Tapi kalau kita pindah dari zona nyaman ke tempat yang lebih nyaman, pikiran kita enak, hidupnya nyaman, ya. Jadi impian yang kuat akan membuat kita berusaha pindah dari zona nyaman ke tempat yang lebih nyaman. Ada beritanya ya? Kampus kali? Kampus ya? Kita berusaha mengeluarkan segala potensi yang kita miliki dan meraih yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa nanti pindahnya kita itu ke tempat yang lebih bagus, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di bisnis Amway ini. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaannya, apa impian terbesar Bapak Ibu? Ayo Bapak yo, tulis aja nggak apa-apa. Yang belum punya tulis. Ya, saya ingin ini. Saya dulu bekerja, ya masih bekerja ya. Kenapa saya ngotot? Karena saya punya impian. Saya ingin punya pengen beli rumah, ya. Kalau belum tahu cerita saya tanya lagi dulu BA-nya. Wah, nggak PDF, ini mah pendek, gak usah panjang-panjang kan dibaca. Jadi kalau impian saya waktu itu pengen punya rumah baru. Jadi ceritanya, ini cerita ya. Kalau cerita kan masa lalu ya. Jadi sebenarnya dulu di Sunter ini tahun 2000 itu saya sering main di sini Pak gitu. Ini masih rawa dulu semuanya, kalau banjir di jalan kaki saya ke sono. Ke apa namanya? Dari Kodamar ke Astra. Ada sebelum Numpang. Kodim. Nah, situ. Iya, Kodamar sini. Sana ini. Astra. Ayo. Karena dulu saya 3 tahun situ. Jadi kalau dulu tuh saya begitu masuk sini saya bingung. Ini kok berubah jalannya gitu. Yang tadinya lurus kok sekarang berlepas sana. Berlepas dulu sepi, yang sebelah sana sekarang kok rame gitu. Ngomong apa tadi saya lupa. Impiannya rumah. Oh iya, dan rumah. Tapi kok kenapa ngomong jalan ya? Oh iya, jalan menuju impian Pak ya. Oh maaf ya, selingan. Jadi saya dulu tuh kerja
setelah dari sini keluar, saya ke Bantar Gebang. Dari sini, dari Sunter sini, saya ke Bantar Gebang kerja. Setahun 2 tahun pindah lagi ke Tangerang. 10 tahun pindah lagi Tangerang juga. Pindah lagi ke masih dari Tangerang juga. Lupa. Saya pindah-pindah berapa kali ya, membuat keluarga saya harus pindah-pindah. Kontrakan, kontrakan, kontraktor ya. Nah terus dari Tangerang pindah ke Cikarang, keluarga ikut pindah juga ke Cikarang ya. Kalau begitu terus ya sampai umur 50 tahun saya nggak punya rumah, ya kan? Saya nggak punya rumah kalau caranya begitu terus, pindah kerja. Ada caranya punya rumah apa? Utang bank, saya nggak mau. Soalnya saya nggak mau utang bank. Alasannya datang sendiri lah ya, udah saya sebutin. Dan mudah. Hah? Mudah. Apa? Padahal mudah utang. Jangan menyerah ya Pak Anton. Aduh, tidak bagus itu. Jadi saya pengen punya rumah tapi tidak mau utang bank. Akhirnya bahasa gimana caranya? Saya punya rumah tapi tidak utang bank. Alhamdulillah. Ucapan dan pikiran menjadi kenyataan. Jadi hati-hati dengan pikiran dan ucapan. Setuju? Udah ketemu impiannya Bapak Ibu? Ya. Cari dulu strong way-nya, cari dulu burning desire-nya. Gitu. Apa yang membuat sesuatu yang membuat Bapak Ibu terus bergerak, terus maju. Kalau ngomongin teknik nanti di grupnya masing-masing tuh udah pasti dijelaskan ya berapa ya. Oh caranya WA gimana? Ya, tinggal WA gitu kan. Tinggal buka WA, kirim ya. Itu teknik kan. Tapi kalau impiannya Bapak Ibu tidak punya, begitu nggak bisa WA, ya mundur. Betul nggak? Tanya ke Pak Anton ini bagaimana? Pak Anton nggak jawab, kasih jempol doang. Oh kurang aja Pak Anton, kasih jempol doang. Jadi tapi kalau punya impian dan sikap yang bagus, biasa, berarti Pak Anton ngasih saya motivasi nih. Ya, begitu bersikap itu harus positif. Kok sikap biar bos? Ya, lanjut. Kemana-mana kalau ngomong. Apa nih? Ini saya materi juga saya nggak tahu nih Pak Bu ya. Mantap, Pak Dani, mantap. Jika saat ini Anda memiliki kebebasan untuk memilih akan seperti apa masa depan Anda, apa yang Anda inginkan. Ini belajar mengarang nih, Ya mengarang nih. Bisa nggak? 5 tahun lagi Bapak Ibu pengen kayak apa? 10 tahun lagi Bapak Ibu pengen seperti apa? Ya, udah ada dibayangin belum? Sudah. Wah saya Pak, gak berani mikirin Pak, gak berani kan Pak, gak dapat Pak Bu. Karena saya pernah nanya, Mas sampai punya motor enggak? Wah saya gak pengen ini Pak, gak berani impiin Pak. Ya Alhamdulillah. Enggak punya. Karena dia gak punya keberanian untuk bermimpi punya kendaraan, belum juga saya bilang Pak. Karena Bapak dia berani melangkah menuju impiannya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu silakan dalam pikiran Bapak Ibu apa yang akan ingin apa yang ingin terjadi terhadap kehidupan Bapak Ibu nanti setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian, 15 tahun yang akan datang. Sudah dipikirkan dari sekarang supaya kita bisa berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan di 5 tahun ke depan, 10 tahun atau ya. Itu Pak, apa aja sih misalnya gambarannya untuk 5 tahun ke depan? Yang pertama, segi materi. Apakah Bapak Ibu ingin memiliki penghasilan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup Anda? Masa dijawab, masa ditanya, pasti jawab mau. Ya Pak, mau nyoba 1 juta penghasilannya, pengen nggak? Jawab pasti pengen. Nggak usah tanyain maksudnya. Tapi ini harus dimasukkan ke dalam pikiran Bapak Ibu semua. Pengen punya penghasilan 100 juta sebulan? 100 juta. 1
juta, 100 juta, 100 juta. Afirmasi nggak usah panjang-panjang gitu aja cukup. Apa bahasanya? 1 juta, 100 juta cukup. Jadi kalau masih ada yang nanya, Pak, afirmasinya gampang, ya nggak usah panjang-panjang, yang Bapak ingat aja Pak. Kali 1 juta, 1 juta, udah. Afirmasinya panjang. Kalau panjang, begitu panjang ngapalinnya lupa lagi. Kayak saya kalau afirmasi, apa ya tadi ya? Nah, bukan afirmasi, malah mikir gitu. Itu afirmasi saya, biasanya saya nggak terlalu panjang, pendek aja. Dan juta. Tapi dilakukan secara konsisten, ya. Jadi nggak cuma sekali bangun tidur ya 1 juta ngomongnya. Tapi nggak ngomongin. Kan namanya afirmasi. Kalau ngomong teriak namanya bukan afirmasi. 100 juta, bukan afirmasi Pak. Afirmasi kan dalam hati dengan ketenangan, pikiran nggak kemana-mana, itu afirmasi. Tapi kalau teriak-teriak, kalau bangun tidur bocah bangun teriak-teriak kenapa ini? Nah, iya. Sebelum tidur, itu ya afirmasi. 1 juta. Tapi kalau bayangin duit bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak bisa loh. Dapat tugas itu kayak apa sih mukanya 1 juta, 100 juta kayak apa mukanya? Saya cari di YouTube. Bayangin, oh ya saya 100 miliar, kemarin saya mencari 1 miliar kayak cuma 100 aktual baru. Jadi kalau kita tahu misalnya 1 miliar kayak cuma 100 aktual, ini ngomong merek ya. Misalnya 100 botol mineral penuh, itu isinya berapa? Cuma 1 miliar. Isinya 100.000 ya, bukan 1000-an loh. Malah saya tahu. Pak katanya satu akadus aqua 1 miliar, saya isi 5.000-an kok lebih. Ya, maksudnya dalam 100.000 Bapak Ibu kumpulkan, masukkan ke box, itu cuma 1 kardus. 1 miliar berapa kilo? Ayo. Udah tahu Pak? Kalau Bapak Ibu ini nggak tahu bahwa 1 miliar itu nggak nyampe 10 kilo Pak, 9,8 kalau masalah 9,8 sama 9. Jadi kita bisa bayanginnya, kalau 1 miliar berarti sekardus aqua ya. Kalau 100 juta seberapa? Bisa masuk dari pikirannya. Jadi jangan punya 100 juta kira segede rumah ininya, kebukannya kan nggak nyambung kan? Jadi harus ada sesuatu yang dimengerti sama otak pikiran bawah sadar kita. Oh 1 juta itu 1 miliar itu cuma sekardus cuma 10 kilo kok. Tuh, jadi ada sesuatu yang masuk. Jadi pikiran memori. Jadi gitu ini pikiran supaya bisa mencapainya ke sana ya. Membawa kita ke mekanisme sukses sistematis. Apa yang Bapak inginkan di 5 tahun selanjutnya? Apakah punya penghasilan yang sangat besar? Apakah ingin membeli rumah? Membeli mobil baru, motor baru? Atau semua yang baru? Apa tuh? Apakah Bapak Ibu ingin membiayai kuliah atau sekolah anak Bapak Ibu ke sekolah yang terbaik? Ya, harus kita pikirkan dari sekarang Pak Bu. Satu punya ingat bahwa inflasi biaya pendidikan itu paling tinggi. Ya, saya kemarin berapa nih? Dapat bocoran per tahunnya itu berapa ya? Naik itu hampir 50% setiap tahunnya Pak Bu. Belum persentase ya, dengan biaya hidup ya. Jadi jangan sampai bahwa saat anak Bapak Ibu, anak-anak kita membutuhkan, kita tidak bisa. Itu namanya dididik dengan alam ya. Apa yang jadi harus kita ini dulu pikirkan dari sekarang. Atau mungkin pengen yang menyukai traveling, pengen jalan ke luar negeri, membawa orang tua Bapak Ibu jalan ke luar negeri misalnya ya, atau memberangkatkan orang tua Anda ibadah haji atau umroh ibadah haji, atau membawa keluarga ke tanah suci ya. Pengen nggak sih gitu? Terbayang nggak sih? Masuk nggak sih? Jangan sampai kita jadi takut orang yang takut bermimpi. Jangan sampai jadi orang yang takut bermimpi. Itu lagi saya tadi. Jadi harus. Kenapa butuh impian ya? Modalnya
kita untuk punya passion di bisnis ini harus punya impian. Bapak Ibu yang senang silakan minum dulu Pak Bu. Daripada ngantuk minum dulu ya. Lanjut Pak. Silakan yang mau ini diajarin aja. Jangan tegang. Jadi saya melihatnya dari tadi itu tegang sampai ngerti apa enggak ya. Kok saya perhatikan kok gini-gini terus. Wah, kayaknya paham ini. Masuk Pak Eko dalam pikiran bawah sadar. Besok keluar tanya apa tadi atau lupa gitu. Jadi jangan sampai tegang, jangan sampai ini. Pokoknya belajar itu yang intinya relax ya, santai, relax. Jadi nggak tegang. Kalau tegang jadinya ngangguk-ngangguk. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, kenapa kita butuh impian apa yang ini? Psikososial. Apakah Bapak Ibu bergerak untuk tergerak hatinya untuk membantu orang lain? Karena di bisnis ini adalah membantu Pak. Jadi plan sama sponsor itu tugasnya sebenarnya membantu, ya, membantu kita. Dan kita pun berbawaan itu ada tugasnya membantu. Nah, nanti ada nilai ibadahnya. Pengen nggak seperti itu? Ya. Kalau di bisnis, kalau di usaha yang lain, Bapak Ibu pengen ya anak buahnya lebih pintar? Nggak ada. Oh jangan pintar. Kalau saya anak buah saya pintar bodoh amat. Karena saya udah tahu punya dia apa ya. Misalnya, saya anak buahnya saya pintar, biar aja saya mau nggak kerja, biar anak buah saya kerja. Ya? Kalau saya dipecat nggak ada. Saya punya anak ya, pusing amat gitu kan. Begitu. Jadi balik lagi. Jadi segi sosial, apakah Bapak Ibu bergerak untuk membantu orang lain, memberikan orang lain peluang usaha sehingga mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik? Pengen membantu atau mendirikan panti asuhan atau pondok pesantren bisa bersedekah lebih banyak untuk orang lain? Pengen nggak? Pengen. Ya. Ya. Kalau saya pengennya, karena pasti ada yang bertanya ya, kalau saya Mbak, impiannya apa Mbak? Saya pengen banyak sedekah besok Pak. Kalau sekarang sedekahnya dikit tuh. Kalau saya sukses nanti insya Allah saya bisa punya panti asuhan, pengen saya katakan. Terus saya pengen punya balai singgah buat pengobatan. Itu kan nggak mesti harus materi ya. Nggak mesti harus pengen punya rumah, tapi ada sesuatu yang lain itu boleh impiannya. Misalnya rumahnya dekat rumah sakit, misalnya rumah sakit besar. Nah, orang datang dari mana-mana kan, kadang-kadang namanya orang sakit kan bingung misalnya nyari tempat singgah. Saya pengen membuat rumah singgah buat orang yang sakit, boleh. Tapi saat ini saya nggak bisa Pak, ya udah ikut awal. Bapak berjuang supaya impian terbesar itu menjadi kenyataan. Gitu loh Pak. Ada sesuatu dalam ini yang membuat wow. Direkam Pak, tar Pak. Oh situ. Udah dari tadi ya? Kok saya nggak tahu? Kalau tadi mah nggak usah teriak ya. Dan rekam. Lanjut, segi rohani. Bagaimana dengan kehidupan beragama, Bapak Ibu? Ya, apakah ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji, umroh, membantu dan membangun masjid-masjid? Jadi impian itu nggak mesti harus pengen, saya pengen punya rumah enggak. Impian Bapak apa? Saya pengen punya 1000 masjid. Saya ingin punya 1000 musola. Saya pengen 1000 panti asuhan. Boleh. Artinya apa? Ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu menjadi wow. Bahagia nggak sih kalau kita punya 1000 panti asuhan? Ya. Pasti. Senang nggak sih kalau kita bisa membangun 1000 tempat ibadah? Jadi impiannya kalau itu salah satu impian Bapak Ibu, wow. Impian Bapak Ibu melebihi impian saya. Karena impian saya cuma pengen punya rumah, Bapak Ibu sudah pengen punya 1000 rumah untuk anak yatim. Wow. Jadi
caranya mencari impian itu seperti Bapak ya. Sesuatu yang bikin wow, harus nih, ini nih yang harus saya capai nih. Oke, selanjutnya pengembangan diri. Apakah Bapak diketas dalam pengembangan diri? Pengembangan diri itu gini, saya sudah terbiasa nih Mas, ngajarin orang, tapi kadang-kadang orang nggak anggap saya. Misalnya kan, ada ya misalnya, saya suka nih, saya pengen bakat saya ini terus berkembang, saya ingin jadi seorang yang terus membantu orang lain, itu kan dia punya impian untuk pengembangan diri. Ada nggak yang Bapak Ibu seperti ini? Ada pasti. Jadi nggak mesti harus punya materi. Pengen pengembangan diri juga boleh. Jadi pengembangan diri, apakah Bapak tertarik dalam hal pengembangan diri? Ingin memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mendapatkan penghargaan dari orang lain, membantu. Nah, ini mendapatkan penghargaan orang lain. Ya, jarang tempat yang lain kalau Bapak Ibu mencapai peringkat tertentu dihargai, diambil Bapak Ibu mencapai SP langsung dapat penghargaan, dapat pin, diumumkan di media. Ya, Bapak Ibu kalau kita misalnya naik jabatan paling diumumkan se-RT, itu juga kalau ada yang tahu gitu kan. Tapi kalau di Akwai, Bapak jadi SP Indonesia tahu loh. Pengen nggak? Pengen nggak masuk TV? Masuk TV kecilan ya. Oh, alhamdulillah. 10 menit lagi. Dari tadi ya Pak. Oke, lanjut. Padahal masih 45 kali kayaknya. Nah, ini yang kedua, kekhawatiran Anda. Apakah Bapak Ibu sudah nyaman di pekerjaan Bapak Ibu saat ini? Ya. Atau ada merasa memerlukan perusahaan diri yang bisa menjamin masa depan Bapak? Bagaimana kalau saya pensiun? Saya harus punya usaha sendiri setelah saya pensiun. Jadi ada kekhawatiran. Jangan sampai saya setelah pensiun bekerja lagi, nyari usaha lagi. Ya, ini kekhawatiran. Apakah Bapak Ibu ingin menabung untuk hari tua Anda atau ingin menikmati masa pensiun Anda dengan tenang? Apakah Bapak Ibu ingin memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk keluarga? Memiliki kebiasaan untuk melakukan hobi Anda berlibur tanpa harus terbatasi masa cuti. Jadi kalau sudah pensiun ya sudah, Bapak Ibu harus benar-benar pensiun itu harus benar freedom. Main sama anak cucu, main sama banyak beribadah ya, itu pensiun betul. Ada yang saya tanya ke teman, Bapak udah pensiun? Saya Pak sudah, saya mau pensiun muda, sekarang saya nyari kerja lagi. Itu bukan pensiun Mas, pensiun nyari kerja lagi. Benar saya tanya begitu. Kok Bapak pindah sini? Iya Pak, saya di sana mengajukan pensiun dini. Nah, terus sekarang saya kerja di sini. Ya, bukan pensiun namanya Pak. Kalau pensiun ya sudah di rumah menikmati kehidupan, bermain dengan anak istri, bermain dengan anak cucu, ya, banyakkan ibadah, itu pensiun sejati. Pengen nggak? Jangan sampai Pak, Bapak Ibu pensiun pengen nyari kerja lagi. Nah, harus pikirin nih, harus ada yang masuk nih. Jadi minimal, makanya dibilang bahwa bisnis ini tuh bukan sprint, tapi maraton panjang, jangka panjang yang harus dituju. Kalau sprint lari 10 meter sudah selesai nggak apa-apa, udah. Tapi ini maraton, nggak perlu terlalu cepat, tapi punya tujuan yang jelas. Setuju? Nah ini gak usah ditulis lah. Udah 10 menit lagi Pak, boleh ditulis. Lanjut. Nah, menjaga impian. Kenapa harus menjaga impian? Jangan sampai hilang. Gampang ya. Kenapa harus menjaga impian? Ya, jangan sampai hilang. Ya benar. Kenapa begitu? Karena di luar sana banyak yang mau mengambil impian Bapak Ibu semua. Banyak di luar sana itu yang jadi kepiting. Tahu kepiting nggak ya? Tahu ya. Ini mau maaf ya, ceritanya nih. Kalau nelayan, kalau habis nangkap kepiting, taruhnya di mana? Di baskom gede kan? Taruh di itu baskom ya, baskom apa ya? Tempat yang gede itu, gede kan? Taruh ya, tapi nggak ditutup Pak. Tetapi begitu dapat temennya lagi, taruh di situ lagi, kepiting yang mau naik itu ditarik lagi sama temennya. Jadi begitu dapat lagi, jadi nelayan itu nggak perlu nutup. Jadi kalau ada kepiting yang mau keluar gitu, ditarik lagi sama temennya lagi, ditarik keluar lagi. Jadi jangan sampai kita
salah memilih orang, jangan sampai kita salah memilih pergaulan. Kenapa? Karena kita yang ingin keluar dari, ingin pindah dari zona nyaman ke tidak nyaman, banyak yang ngomongin, ngapain sih lu nggak ada di sini? Ini usaha jual beli kacang, jelas aja. Bisa nggak kan? Bisa kan? Oh iya ya, ngapain di sini? Masa 100.000 belum tentu jual beli kacang dapat 1.000 hari. Itu kan berarti ada yang mencuri impian. Maka kita perlu menjaga impian kita itu. Karena apa? Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang-orang positif, misalnya dengan Pak Anton atau dengan grup leader itu kan berapa sih? Berapa persentase dalam sehari? Lebih banyak mana dengan bergaul dengan orang-orang yang negatif? Karena katanya 1 informasi negatif itu harus dihilangkan dengan 10 kali, kalau nggak salah ya, 10 kali informasi positif. Jadi kalau Bapak Ibu dari 1 masuk, berarti butuh 10 kali dimotivasi. Katanya sih, tapi benar juga. Begitu loh, iya ya, ayo jalan, ayo jalan, aduh masih bingung. Begitu, jadi jaga impiannya supaya Bapak Ibu tidak ditodoi orang. Lanjut Pak, 10 menit Pak. 1, miliki lingkungan positif ya. Dan jangan sampai punya lingkungan seperti kepiting, kita mau keluar dari zona nyaman, pindah dari zona nyaman, ditarik lagi. Ngapain sih jalan ini, ngapain sih jalan itu? Itu namanya punya teman yang bermental kepiting ya. Komitmen untuk sukses. Punya nggak komitmen? Artinya punya konsistensi. Kalau sudah punya nawa itu, gitu kan? Saya punya niat. Ya sudah, saya harus istiqomah. Itu komitmen untuk sukses. Karena sukses itu adalah waktu dan butuh mie instan aja katanya, instan ya. Kalau mau makan harus digodok dulu, ya kan? Ya, emang langsung instan langsung dimakan. Kalau mau enak kan harus digodok dulu. Itu juga butuh waktu dan proses. Berapa 3 menit sama digodok. Katanya instan loh, instan. Tapi harus butuh waktu dan apalagi sukses butuh waktu dan proses juga. Setuju? Jadi tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu Proses. perlu waktu dan proses ya. Oke, lanjut Pak. 10 menit Pak. Ini data 10 menit dulu. Tahu sekali. Sikap positif. Lanjut Pak. Ini saya tadi jadwalnya itu cuma 5 menit, selebihnya itu Pak Komandan ini. Tadi sih kemarin bukan yang diomong kalau saya jadwalnya penutup dan doa. Sikap positif. Tanpa sikap yang benar, Bapak Ibu selalu muncul masalah yang seharusnya bukan merupakan masalah. Terkadang masalah yang muncul bukan karena masalah itu sendiri, melainkan karena sikap kita dalam melihat dan menyikapi masalah tersebut. Intinya apa? Masalah itu adalah respon kita. Kalau nggak ada respon, nggak ada masalah. Setuju nggak? Ya. Yang masalah apa? Respon kita. Positif apa negatif? Kalau responnya positif, ya tidak ada masalah. Apapun masalahnya di sini tidak ada masalah selama respon kita positif. Ya. Jadi sebenarnya sikap positif itu adalah memandang segala sesuatu hanya dari sisi positifnya saja atau merespon positif. Karena jika kita memandang dari sisi negatifnya tidak akan pernah habis. Semakin mengeluh maka semakin bertambah, semakin memancarkan energi negatif yang akan mendatangkan hal-hal negatif pula. Sebaliknya jika Anda berpikir dan bersikap positif, Bapak Ibu akan memancarkan energi positif yang akan menarik hal-hal yang penting dan orang-orang positif juga. Hukum tarik menarik ya, nggak perlu saya jelasin ya, udah hafal ya. Orang positif bergaul dengan orang Positif. orang negatif menarik orang Negatif. berpikir negatif jadi Negatif. berpikir positif jadi Positif. setuju? Oke, tinggal pelaksanaannya. Oke. Kerja. Lanjut Pak. Sikap positif apa aja yang mesti kita punya? 1, sikap positif terhadap diri sendiri, bahwa kita itu pasti bisa. Suksesan itu bahwa kita sendiri yang menentukan. Itu sikap positif ya. Jadi
ambil tanggung jawab bahwa semua yang terjadi itu adalah karena kita. Itu sikap positif. Bisa atau tidaknya karena kita. Saya pasti bisa, kalau orang lain bisa pasti saya bisa. Setuju ya? Sama-sama makan nasi, ya. Pak Anton bisa sukses, masa kita enggak? Apa beda makanya? Apa bedanya bisa ibu dengan Pak Anton sama-sama makan nasi? Ya, itulah maksudnya. Kalau sama-sama makan nasi berarti kalau Pak Anton sukses, berarti saya bisa. Oke, lanjut Pak Eko. Yang protes suami istrinya. Kalau Bu, besok saya langsung nasi kuning ya. Sikap positif terhadap orang lain. Jadi kita selalu jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Tentu, kuat dia nggak mau, ya sudah, mungkin dia lagi ada hal-hal lain. Ya udah kita tinggalkan. Cari yang mau. Jangan sampai kita ada orang yang nggak mau, kita bikin dia aja seminggu. Saya loh Pak, dulu malah begitu. Nah, mau kenapa sih, kan ini bisnisnya bagus. Ini kalau udah 100.000 udah 115 juta sebulan, kenapa udah nggak mau sih? Lah, dia yang nggak mau sih yang pusing, kenapa sih? Kalau sih dia nggak mau ya sudah nyari yang lain. Berarti dia sedang tidak mood dengan bisnisnya, sedang tidak dalam waktu yang tepat. Lanjut Pak. Nah, ada istilah leader are leader. Berarti kita harus mau belajar, mau growth mindset, mau ingin selalu berkembang. Oh, saya kurangnya di mana? Kita cari dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara browsing atau apa. Yang penting hal itu bersikap positif ya. Lanjut Pak. 10 menit. Sikap positif terhadap kerja. Yang seperti saya terbilang bahwa untuk sukses butuh usaha dan proses, waktu dan proses. Ya, jadi kerja keras kita adalah merupakan sesuatu langkah awal untuk mencapai impian kita. Jadi itu sikap-sikapnya yang harus kita miliki. Jadi kalau bersikap jangan berpikir bahwa Pak saya udah 1 tahun kok gak nyampe SP. Nah saya udah 1,5 baru 1 tahun. Tidak ngomong. Ya. Jadi berpikir apa bos saya kerja keras ini, saya nanti 3 tahun lagi mau jadi apa, 5 tahun lagi saya mau harus jadi apa? Karena ada tujuan yang harus saya tuju, ya. Jangan sampai baru melangkah 1 sudah mundur, ya karena nggak punya tujuan, nggak punya impian, nggak punya kekhawatiran, nggak punya passion. Passionmu adalah, oke. Lanjut. Sangat positif terhadap masalah nggak ada, sama respon kita positif. Masalah adalah respon. Misalnya berangkat itu Bapak berangkat dari sana ke sini macet, misalnya, selama Bapak Ibu tidak merespon apa-apa tidak akan jadi ya itu. Jadi masalah itu tidak ada selama respon kita positif. Misalnya nih terhadap masalah, misalnya Pak, saya kok Nutripam nggak ada mulu, sudah 2 bulan pesen tapi kosong terus. Nah, orang berpikir, wah itu gimana sih awen? Bener nggak? Tapi kalau saya berpikir berarti bagus, karena setiap awen stok barang pasti selalu habis. Berarti barang ini banyak dicari orang, ya. Kayak misalnya sekarang kan Nutripam dari nggak ada ya. Misalnya kalau pesan Yose dulu waktu zaman corona, set Yose baru keluar 2 minggu udah habis. Padahal itu baru stok 3 bulan, 6 bulan. Kalau orang berpikir negatif, wah kenapa Yose baru ini udah habis 10, wah ini gimana sih? Tapi kalau berpikir positif bahwa ya bagus, berarti barangnya baru datang sudah habis, berarti barang ini banyak dicari orang karena kualitas, ya. Itu sikap kita terhadap masalah yang terhadap bisnis kita ya. Nah terhadap kegagalan, misalnya tadi kegagalan misalnya nawarin orang nggak mau, ya sudah, jangan bikin baper, ngajak orang nggak mau, jangan baper, cari yang lain. Nah, ini bersikap positif terhadap kegagalan, maksudnya bisa tadi nawarin orang, orangnya nggak mau, nawarin barang, orangnya nggak mau jual, nggak mau beli, ya. Jadi bersikap positif.
Dia mungkin nggak mau beli karena mungkin stok di rumah masih banyak, mungkin kan. Bersikaplah positif. Oke, lanjut Pak. Nah ini sikap mandiri nih. Apa sih? Apa sih mandiri? Karena banyak kan leader-leader yang sukses cepat itu karena dia punya sikap mandiri, nggak mau bergantung kepada lainnya, nggak mau ini. Coba Pak Anton dari lahir udah dilepas sama emaknya, sama ibunya ya, sama Bu Nurmadija. Tanya Pak Anton, dari lahir sudah diurusin sama ibunya, langsung ke Pak Komandan, Pak Rohman, siapa? Terus siapa lagi? Banyak yang mereka, para leader yang sukses itu karena dia punya sikap mandiri ya. Dia tidak mau bergantung sama aplennya, bukan merasa sopnya terbaik, tapi tidak mau bergantung, bersikap mandiri bahwa dia berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Yang menentukan sukses atau tidaknya adalah saya, bukan orang lain, bukan sponsor, bukan aplen, bukan domain, kita sendiri, kita kerja, bisnis kita sukses, gitu ya. Ini kalau ini rasanya saya buka nih, kalau mau cepat jadi SP harus punya sikap ini nih, sikap mandiri. Jadi kalau mau masih bergantung sama sponsornya, apanya misalnya grup dasar atau masih ikut sama apanya, berarti dia belum pengen sukses cepat. Bisa, Pak, saya pengen grup sendiri, saya pengen membina grup saya sendiri, saya pengen ini, sudah sikap mandiri gitu, ya. Lanjut. Nah, udah habis. Ini materi saya nggak bakalan kirim, nggak ada yang baca nih, kalau nggak dibacain. Go Freedom, go Diamond, go Modern Strong Ambassador, amin. Pesan dari saya loh, go Freedom, go Diamond, go Wonder Cross Ambassador. Amin. Oke, jadi sesi ini tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan jawabannya dulu ya. Di WA ya, nanti Pak Anton yang jawab. Oke, jadi karena sebenarnya sih pengen ya, banyak yang mesti saya jelaskan, karena memang waktu yang membatasi bahwa pertemuan ini ya saya untuk saat ini kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang salah atau materi yang belibet ya, karena materi berat, materi akhir yang membuat Bapak Ibu harus berpikir. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang salah baik kata atau perbuatan saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan semangat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Freedom! Terima kasih Pak Dhani. Tepuk tangan buat